dosen, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 izinkan untuk memaparkan materi yang telah kami buat, yaitu dengan judul Struktur Pasar dan Kekuatan Pasar. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dewa Gede Krisna Cipta Paramarta dengan NIM akhir 235, dan Ide Bagus Wahyu Cahaya Pratama dengan NIM akhir 244, dan Putu Sabda Yasa dengan NIM akhir 251. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dengan judul hubungan antara struktur pasar dan kekuatan pasar. Kekuatan pasar merujuk pada kemampuan untuk menaikkan harga di atas biaya atau di atas harga kompetitif untuk periode waktu yang berkelanjutan. Semakin besar kekuatan pasar, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada di pasar persaingan monopolistik. Meskipun ada banyak pemain di pasar, beberapa perusahaan memiliki sejumlah kekuatan pasar. Kemampuan ini muncul karena ada peluang bagi produsen untuk mendiferensiasi penawaran mereka. Kekuatan semakin lebih tinggi ketika pasar mengarah ke oligopoli, di mana ada lebih sedikit produsen di pasar dibandingkan dengan pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya ada teori dari konsentrasi termasuk pengukurannya dan hubungannya dengan kekuatan pasar. Konsentrasi merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengetahui struktur pasar. Banyak ahli ekonomi yang menggunakan indeks konsentrasi dan rasio konsentrasi sebagai alat analisis. Dan pengukuran tingkat konsentrasi dapat pula digunakan untuk mengetahui konsentrasi kepemilikan sumber daya atau aset di antara individu dalam suatu pasar atau perekonomian secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu rasio konsentrasi atau concentration ratio. Ukuran yang paling umum dari kekuatan pasar adalah concentration ratio atau rasio konsentrasi untuk suatu industri. Rasio konsentrasi secara luas dipergunakan untuk mengukur pangsa pasar dari output, turnover, jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri tersebut. Rasio konsentrasi dapat digunakan untuk mengukur structural power karena melibatkan jumlah absolut perusahaan dan ukuran distribusi. CR yang didefinisikan sebagai persentase dari keseluruhan output industri yang dihasilkan oleh perusahaan terbesar. Selanjutnya, Herfindahl-Hirschman Index atau HHI. Indeks Herfindahl adalah jenis ukuran konsentrasi lain yang cukup penting. Indeks Herfindahl didefinisikan sebagai jumlah pangkat 2 pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri dan diformulasikan sebagai berikut. Nilai H akan berkisar dari 0 hingga 1. Nilai H akan sama dengan 1 per N jika terdapat N perusahaan yang mempunyai ukuran yang sama. Jika H mendekati 0, maka akan berarti terdapat jumlah perusahaan dengan ukuran usaha yang hampir sama dalam industri dan konsentrasi pasar adalah rendah. Sebaliknya, jika industri bersifat monopoli, jika H sama dengan 1, semakin tinggi H, semakin tinggi distribusi ukuran dari perusahaan. The Federal Trade dan Commission in the US menetapkan bahwa pasar terkategori highly concentrated jika H lebih besar dari 0,18 menurut Chiang 2001. Hirschman-Herfindahl Index dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT, yang dimana SI adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri, yang dimana N sama dengan jumlah perusahaan yang diamati. Hirschman-Herfindahl Index atau HHI digunakan untuk memperoleh deskripsi yang akan akurat dan saling mendukung dari analisis rasio konsentrasi atau CRN. Mengenai konsentrasi pasar dalam industri, menurut Forge et al. 1997 halaman 11, menurut Stephart 1990 halaman 65 sampai 67, HHI berfokus pada besarnya proporsi pasar tertentu dalam suatu industri. Sebagai indikator untuk menentukan tingkat persaingan dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan peringkat penjualan tertinggi,
untuk dikategorikan bentuk struktur dan perilakunya. Hasil yang ditunjukkan oleh HHI memiliki pola identik dengan pendekatan analisis rasio konsentrasi. Baik, perkenalkan saya Putu Sabdayasa dengan NIM akhir 251. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni saya akan membahas hubungan empiris antara struktur pasar dan kekuatan pasar. Studi empiris mengenai kekuatan pasar pada industri dengan struktur pasar oligopolistik berkembang pesat semenjak Bresnahan melakukan survei pada tahun 1989. Kebanyakan studi memiliki kesamaan pada penggunaan pendekatan ekonometrika struktural dan pencarian metode untuk menguji hipotesis mengenai perilaku perusahaan pada masing-masing industri dan penentuan pengukuran kekuatan pasar. Bacarello 1996 meneliti kekuatan pasar dengan menggunakan panel data terhadap 7 negara maju anggota OECD, utama yaitu Amerika, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia. Pada masing-masing negara, studi dipusatkan pada sektor industri pengolahan penting, yaitu makanan, minuman, tembakau, tekstil, kertas, percetakan, penerbitan, kimia, produk mineral non-metal, produk mineral logam dasar, mesin dan peralatan, kayu dan produk kayu, serta produk manufaktur lainnya. Selanjutnya, hubungan empiris antara perilaku perusahaan dan kekuatan pasar. Dalam ilmu ekonomi, dan khusus dalam bidang organisasi industri, kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan harga pasar untuk barang atau jasa dengan biaya marginal. Pada pasar dengan kompetisi sempurna, pelaku pasar tidak memiliki kekuatan pasar. Sebab sebuah perusahaan dengan kekuatan pasar total dapat menaikkan harga tanpa kehilangan beberapa pelanggan. Pelaku pasar yang memiliki kekuatan pasar selanjutnya disebut penentu harga atau pengatur harga. Sementara pelaku pasar tanpa kekuatan pasar disebut penerima harga. Kekuatan pasar yang besar terjadi jika harga melebihi biaya marginal dan rata-rata biaya jangka panjang sehingga perusahaan mampu menghasilkan profit. Sebuah perusahaan selalu memiliki kekuatan pasar dengan cara mengontrol sebagian besar pasar. Pada kasus yang ekstrim, monopoli dan monopoli perusahaan mengontrol seluruh pasar. Namun, ukuran pasar sendiri bukan satu-satunya indikator kekuatan pasar. Pasar dengan konsentrasi yang tinggi bisa saja dipersoalkan jika tidak penghalang masuk atau keluar, membatasi kemampuan perusahaan incumbent dalam meningkatkan harga di atas level yang kompetitif. Kekuatan pasar memberikan kemampuan perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti kompetisi yang unilateral. Beberapa perilaku perusahaan yang menggunakan kekuatan pasar dapat terlibat dalam praktek pemaksaan harga, menahan barang, dan menciptakan kelebihan kapasitas atau penghalang masuk lainnya. Jika tidak ada perilaku yang memiliki kekuatan yang besar, maka perilaku anti kompetisi bisa terjadi hanya melalui kolusi atau menggunakan kekuatan kolektif kelompok. Ada oligopoli. Perusahaan oligopoli bisa terlibat dalam kolusi secara diam-diam atau secara terbuka, dan karena itu dia menggunakan kekuatan pasar. Sebuah kelompok perusahaan yang secara eksplisit setuju untuk mempengaruhi harga atau output pasar disebut kartel. Kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli merupakan sebuah contoh kegagalan pasar yang terjadi jika satu pelaku atau lebih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga atau outcome pada pasar umum atau pasar khusus. Selanjutnya, sumber kekuatan pasar. Jika seorang pelanggan tidak memiliki lokasi lain untuk mendapatkan barang atau jasa, maka dia akan membayar dengan tinggi atau tidak membeli sama sekali. Karena itulah kunci kekuatan pasar adalah dengan menghalangi kompetisi menggunakan penghalang yang besar. Penghalang masuk yang merupakan sumber kekuatan pasar merupakan bentuk kontrol terhadap sumber daya langka, meningkatkan return to scale, superioritas teknologi, dan pemerintah menciptakan penghalang masuk. OPEC merupakan salah satu contoh sebuah organisasi yang memiliki kekuatan pasar karena mampu mengontrol minyak. Baik, demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.